Video ini membahas tentang Tuhan dari informasi alam semesta dalam buku Urantia yang diterima oleh sekelompok ilmuwan di Chicago pada abad 20. Bagaimana konsep Anda tentang Tuhan? Sebelumnya, saya paparkan alam semesta yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Ilmuwan mengatakan bahwa alam semesta lebarnya 93 miliar tahun cahaya dan berisi miliaran galaksi. Pernahkah Anda bayangkan jarak sejauh itu? 1 detik saja, cahaya dapat menempuh jarak 300.000 kilometer dan 7 kali berkeliling bumi hanya dalam 1 detik. Untuk mencapai ke bintang Proxima Centauri yang terdekat dari kita, cahaya perlu waktu lebih dari 4 tahun, dan kalau Anda naik pesawat jet yang paling cepat, Anda akan perlu waktu 75.000 tahun. Dan itu baru 1 bintang terdekat, padahal di atas sana ada bertriliun-triliun bintang dan galaksi. Seandainya alam semesta tidak mewahyukan pencipta dan pengelola alam semesta itu seperti apa, kita sama sekali tidak tahu Tuhan itu seperti apa, dan kita akan selalu berputar-putar dalam pendapat kuno manusia tentang Tuhan yang tidak sesuai kenyataan. Manusia modern selalu menuntut penjelasan tentang alam semesta sesuai dengan pengetahuan modern. Tapi pengetahuan manusia saja tidak akan mampu menjelaskan tentang Tuhan. Maka sekali lagi, kita perlu informasi dari alam semesta. Dan informasi itu sudah ada, salah satunya adalah buku Urantia. Ada banyak pewahyuan tentang Tuhan dalam buku Urantia. Tuhan yang tanpa definisi, Tuhan yang satu, Sang Bapa Semesta, Tuhan yang membentuk 7 realitas absolut semesta, Tuhan yang disebut Trinitas, Tuhan yang berwujud roh dan mengirim rohnya ke dalam batin kita, Tuhan yang menjangkau seluruh alam semesta ini dalam 7 lipat perluasan dirinya, dan Tuhan yang berevolusi bersama alam semesta ini dalam ruang dan waktu. Kemudian akan diakhiri dengan beberapa kutipan untuk mengoreksi beberapa ajaran manusia tentang Tuhan. Mari kita bahas. Pertama, sebelum kita masuk hal-hal yang sulit tentang Tuhan dalam buku Urantia, mari kita bahas dari yang sederhana dan praktis berikut ini. Buku Urantia mengajarkan tentang kesatuan Tuhan, sumber dan pusat. Pertama, Tuhan yang Esa, dan diperkenalkan dengan nama Bapa Semesta dalam makalah 1. Ini ajaran paling mendasar tentang Tuhan alam semesta. Mengapa disebut Bapa? Sebab memang Dia betul-betul Bapa dengan sifat seperti Bapa. Dia pengasih dan penyayang. Dia tidak seperti hakim, majikan atau penjaga neraka yang menakutkan. Dia adalah Bapa alam semesta yang pengasih dan penyayang. Kasih-Nya sangat besar pada ciptaannya, sehingga manusia, Anda dan saya diberi status dan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nanti sepanjang video ini akan disampaikan bahwa benar Anda adalah anak Tuhan. Tuhan itu Bapa yang pengasih dan penyayang. Tuhan itu berpribadi. Berpribadi atau personal artinya punya sifat-sifat khas yang tidak berubah selama-lamanya. Dia dapat mengenali dan dapat dikenali seperti kalau kita berjumpa orang lain. Dia kenal kita satu persatu secara pribadi. Di dalam alam-alam semesta fisik, kita bisa melihat keindahan ilahi. Dalam dunia intelektual, kita bisa mengamati kebenaran kekal. Tetapi kebaikan Tuhan itu dijumpai hanya dalam alam rohani dari pengalaman keagamaan pribadi. Dalam esensi sebenarnya, agama adalah suatu iman percaya akan kebaikan Tuhan. Tuhan bisa saja besar dan mutlak, bahkan juga cerdas dan berpribadi dalam filsafat, tetapi dalam agama Tuhan haruslah juga moral. Dia haruslah baik. Manusia boleh takut akan Tuhan yang besar, tetapi ia percaya dan mengasihi hanya Tuhan yang baik. Kebaikan Tuhan ini adalah suatu bagian dari kepribadian Tuhan, dan pewahyuan penuhnya muncul hanya dalam pengalaman keagamaan pribadi anak-anak Tuhan yang percaya. Berikutnya, Anda bertanya di mana Tuhan ada, sebab dengan peralatan teknologi paling canggih, Tuhan tetap tidak bisa terdeteksi. Padahal Tuhan sudah ada dalam Anda, dalam wujud roh. Makhluk itu tidak hanya ada dalam Tuhan, namun Tuhan juga hidup dalam makhluk. Dia adalah Tuhan yang selalu hadir dan meliputi segala sesuatu.
Roh dari Bapa yang kekal itu tersembunyi di dalam hati setiap anak manusia. Manusia pergi mencari teman, sedangkan teman itu sendiri hidup di dalam hatinya. Tuhan yang benar itu tidak jauh. Dia adalah bagian dari kita, rohnya berbicara dari dalam kita. Untuk mencari Tuhan, kita tidak usah pergi jauh. Sekarang dan dimanapun Anda berada, Dia ada, dan cukup menggunakan batin Anda sendiri. Manusia memiliki batin dan kecerdasan yang mampu untuk memahami tentang roh, sekaligus mampu untuk membuat teknologi untuk mengelola alam. Kalau Anda belajar spiritual, maka yang tertinggi adalah fakta bahwa ada roh pecahan dari roh Bapa semesta yang mendiami manusia. Roh ini disebut pelaras pikiran, yang bekerja dalam batin pikiran Anda, menuntun, melakukan spiritualisasi jiwa Anda, dan suatu hari akan melebur dengan jiwa Anda, dan Anda akan menjadi sosok roh yang kekal. Puncak spiritual adalah kenyataan sederhana bahwa Tuhan itu sudah ada di dalam manusia. Sekali lagi ini juga bukti bahwa Tuhan itu Bapa dan manusia itu anak-anaknya, sebab ada genetik roh Tuhan yang diberikan ke dalam manusia. Tuhan mengirimkan rohnya untuk mendiami kita. Ini seperti hubungan klien-server dalam jaringan komputer. Komputer induk dapat berkomunikasi dengan komputer anak melalui jaringan, seperti aplikasi yang diinstal di HP Anda berkomunikasi dengan induknya. Hubungan jaringan komputer itu seperti induk dan anak. Demikian pula Tuhan dan manusia berkomunikasi layaknya Bapa dan anak, karena ada roh Tuhan yang sudah diinstal dalam kita. Dengan cara ini, Dia dapat mendiami triliunan manusia di seluruh alam semesta. Sejauh ini, ajaran ini cukup untuk hidup kita. Sebab kalau kita percaya Tuhan itu Bapa kita yang pengasih, kita teratur bermeditasi atau tafakur, bersekutu, atau berkomunikasi dengan roh yang mendiami kita, maka kita akan hidup dekat dengannya setiap hari. Kalau ada keperluan, silahkan disampaikan pada Tuhan melalui doa-doa kita, dan Dia langsung mendengarnya setiap waktu. Tidak perlu perantara, tidak perlu pengeras suara, tidak perlu hafalan, juga tidak perlu tempat atau waktu khusus. Tuhan memahami niat hati kita sepanjang waktu. Komunikasi batin saja sebenarnya sudah cukup, sehingga Tuhan alam semesta itu mendengar semua keluh kesah kita dan menjawab kita. Sebab itu, setelah kita berdoa, dianjurkan beberapa saat dalam suasana khidmat untuk tetap fokus ke dalam batin. Dia yang di dalam kadang memberikan kesan dan pesan. Kita perlu kembangkan kebiasaan bercakap-cakap dengan roh itu setiap saat, karena Dia benar-benar teman dan mitra kita. Kelihatannya hal ini hanya bicara kepada diri sendiri, tapi itulah caranya membangun hubungan terus-menerus dengan induk semua kehidupan, pencipta alam semesta. Semua ini dilakukan secara normal, sebab manusia dengan batin itu sudah dirancang untuk komunikasi dengan roh itu. Mirip seperti HP Anda, dirancang untuk urusan komunikasi sehari-hari. Yang perlu dilakukan adalah sering berlatih untuk mempertajam perasaan dan daya tangkap spiritual kita. Demikian beberapa ajaran yang praktis. Berikutnya adalah ajaran yang lebih sulit tentang Tuhan alam semesta, bagi Anda yang mau berpikir lebih dalam. Apakah Tuhan sudah ada sebelum semua yang ada ini? Kalau demikian, bagaimana prosesnya hingga semua bintang planet dan hidup kita ini ada? Buku Urantia menyebutkan tentang Tuhan sebelum segala sesuatu ada. Dia Tuhan yang tidak punya definisi dan tidak punya batasan. Dia universal dan mencakup segala sesuatu. Dalam konsep asli leluhur Nusantara, Dia sudah dikenali. Buku Urantia menggunakan nama Aku Ada, tapi ini hanyalah sekedar nama. Tapi segala sesuatu di alam semesta ini terdefinisi. Ada hukum alam, gravitasi, gaya fisika, kimia, biologi, yang semua begitu jelas sehingga dapat dipelajari secara ilmiah. Bagaimana bisa demikian? Aku ada itu tanpa batas dan tanpa definisi. Ketika Dia terus seperti itu, hal ini ternyata merupakan suatu belenggu baginya. Aku ada melepaskan diri dari belenggu infinitas itu. Dalam rangka inilah, aku ada terlebih dahulu membuat definisi realitas dalam dirinya.
Ada 3 dan 7 realitas, tapi saya tidak uraikan lebih lanjut. Aku ada ini kemudian mewujudkan dirinya menjadi 7 realitas absolut, yaitu pertama, kepribadian yang punya pikiran, yang kedua adalah energi hidup yang disebut roh, yang ketiga adalah energi dalam bentuk lebih pasif yaitu materi, dan yang berikutnya adalah energi dalam bentuk batin. Energi itu satu asal tapi berwujud roh, batin atau materi dalam satu spektrum. 3 realitas ini memiliki kepribadian, yaitu pribadi pertama sebagai pusat semua pikiran, pribadi kedua sebagai pusat roh, dan pribadi ketiga sebagai pusat batin. Ketiganya berdiam di pusat materi, yaitu Firdaus. 3 pribadi itu disebut Trinitas Firdaus. Trinitas itu sering disebut Bapa, Putra, dan Roh, dan mereka selalu ada di Firdaus, karena mereka benar-benar pusat semua realitas semesta. Kemudian ada yang kelima, potensi tanpa batas sebagai absolut potensi, yang keenam, deitas yang mengelola potensi semesta tersebut sebagai absolut deitas, dan yang ketujuh, yaitu alam semesta hasil karya yang kita lihat ini sebagai absolut semesta. Absolut deitas bekerja mengelola absolut potensi dan menciptakan kehidupan di planet-planet, dan semua alam karya mereka disebut absolut semesta. Dalam buku Urantia 3 absolut ini disebut absolut deitas, absolut nirkualifikasi, dan absolut semesta. Dengan demikian dari definisi 7 realitas semesta ini, maka dikembangkan definisi yang lain melalui turunan, perluasan, dan kombinasinya, sehingga menjadi sangat kompleks dan nyata seperti sekarang. Melihat alam semesta ini sangat luas, Tuhan tidak mengelola miliaran galaksi itu sendirian. Ada miliaran galaksi di atas sana. Tuhan alam semesta itu bukan Tuhan dalam lokasi tertentu yang bisa diterpa bencana. Tuhan alam semesta itu menempati pusat gravitasi raksasa yang mampu mengendalikan miliaran galaksi. Bagaimana pembagian organisasinya? Tuhan yang esa menggunakan delegasi wewenang dengan cara memperluas dirinya menjadi banyak turunan. Tuhan menjangkau alam semesta yang sangat luas ini dengan perluasan dirinya. Seluruhnya ada 7 lipat perluasan. Inilah yang disebut Tuhan lipat 7 dalam buku Urantia. Yang awal, perluasan menjadi pribadi pertama, kedua, dan ketiga Trinitas. Trinitas Firdaus yang diberi nama Bapa, Putra, dan Roh itu. Perluasan ini adalah perluasan dari pikiran kepada energi dan akhirnya manajemen semesta. Bapa, pusat semua pikiran adalah sumber pertama. Putra, pusat semua energi dinamis yang disebut roh. Roh tanpa batas, pusat semua kecerdasan, manajemen, dan teknologi semesta. Dialah pelaksana pekerjaan alam semesta. Trinitas selalu ada di Firdaus yang sudah sempurna dan tidak berubah. Lalu bagaimana membuat galaksi-galaksi baru? Jawabnya, Tuhan memulai evolusi ruang dan waktu untuk evolusi dalam pembangunan galaksi-galaksi baru. Maka Trinitas bersama-sama menciptakan satu pribadi roh yang disebut Sang Mahatinggi. Sang Mahatinggi adalah Tuhan ruang waktu, Tuhan evolusi. Dia memperoleh kepribadian dan sifat dari Trinitas. Sang Mahatinggi sampai sekarang masih ikut berkembang bersama alam semesta dan belum muncul secara penuh, karena evolusi alam semesta itu belum selesai. Sang Mahatinggi ini sedang menjadi aktual dalam diri perluasan Tuhan lipat 7 yang berikutnya. 7 roh master, pencipta 7 alam semesta super. 21 yang purba harinya atau The Ancient of Days, administrator 7 alam semesta super. Dan 700.000 putra pencipta, pencipta galaksi-galaksi baru. Putra pencipta itulah yang benar-benar mengelola proyek pengembangan galaksi baru dan menciptakan kehidupan di planet-planet dalam galaksi tersebut. Yang Anda lihat ini adalah foto nyata galaksi-galaksi di luar angkasa yang dilihat teleskop Hubble dan Webb. Setiap gumpalan ini adalah satu galaksi yang terdiri dari jutaan bintang. Masing-masing putra pencipta itu menciptakan dan menguasai satu galaksi lokal semacam ini, yang disebut alam semesta lokal. Jarak antar galaksi itu sangat jauh, sehingga tiap galaksi itu independen, unik, tidak sama dengan yang lain.
Dari sini kelihatan bahwa level ketuhanan yang paling dekat dengan kita adanya di Putra Pencipta. Kalau kita melihat mereka, maka sebenarnya kita sedang melihat Tuhan Sang Bapa itu sendiri. Siapa melihat sesosok Putra Pencipta, dia sedang melihat Bapa Semesta. Penting untuk Anda perhatikan bahwa 2000 tahun lalu ada sesosok Putra Pencipta datang ke planet ini, menjelma menjadi manusia biasa, hidup secara normal, dan bahkan wafat dalam penderitaan sebagai manusia biasa juga. Dia kemudian menunjukkan bahwa dirinya masih hidup dalam penampakan-penampakannya kepada murid-muridnya, lalu naik ke surga. Anda belum pernah melihat Tuhan Sang Bapa yang tinggal di pusat alam semesta. Tapi Anda bisa melihat Sang Putra utusannya untuk mengetahui Tuhan alam semesta itu seperti apa. Anda bisa mendengarkan ajaran-ajarannya, sama seandainya Sang Bapa sendiri hadir di planet kita dan mewujudkan dirinya menjadi manusia biasa. Itulah Yesus dari Nazaret, Nabi Isa, Isa Al-Masih, Yosua bin Yusuf, atau sebutan nama lain. Ajarannya dibahas dalam bagian 4 buku Urantia. Mengapa dia datang sebagai manusia biasa? Tujuan utamanya adalah mewahyukan siapa dan seperti apa itu Tuhan yang Esa, Sang Bapa yang mengutus dia. Kedua, dia ingin mendapatkan pengalaman menjadi ciptaan. Karena itu persyaratan wajib dari Sang Bapa, bahwa pencipta harus memahami hidup ciptaannya sendiri. Dan yang ketiga, dia hendak menyelesaikan pemberontakan iblis. Jadi, mudahnya, coba Anda pelajari kisah hidup Sang Putra ini, yang dimuat panjang lebar dalam buku Urantia bagian 4. Dengan melihat hidup Sang Putra Pencipta itu, kita sudah melihat Tuhan alam semesta itu sendiri. Tuhan alam semesta sudah menunjukkan dirinya dalam wujud manusia. Siapa didiami oleh Roh Pelaras, didiami oleh Bapa Semesta. Siapa melihat Sang Putra sudah melihat Bapa Semesta. Apakah Tuhan alam semesta itu masih kurang menunjukkan dirinya bagi Anda? Bukankah Tuhan alam semesta itu sudah begitu dekat dalam hidup Anda? Sebetulnya ada satu lagi ajaran tentang Tuhan dan evolusi alam semesta yang tidak diuraikan dalam video ini. Tuhan juga sedang berevolusi dalam ruang dan waktu. Tadi sudah kita dengar tentang Sang Maha Tinggi. Sang Maha Tinggi adalah Tuhan evolusi tingkat pertama. Berkaitan dengan dimensi yang terbatas ruang dan waktu, dia disebut Tuhan Sang Maha Tinggi, God the Supreme. Evolusi berikutnya, dimensi yang melampaui ruang dan waktu, disebut Tuhan Sang Maha Akhir, God the Ultimate. Dan akhirnya evolusi dalam dimensi yang tanpa ruang dan waktu, disebut Tuhan Absolute, God the Absolute. Tapi singkatnya, kalau ketiganya selesai berevolusi, mereka akan mencapai tingkatan Aku Ada yang diuraikan dalam bagian-bagian awal video ini tentang Aku Ada, Tuhan yang Esa, dan tanpa definisi itu. Jadi, evolusi alam semesta itu dari keesaan kembali kepada keesaan Tuhan lagi. Evolusi kosmos itu bergerak dalam lingkaran kekekalan. Tidak ada awal dan akhir, berurutan dalam waktu. Sampai di sini, kita akan kembali pada ajaran yang lebih mudah kita pahami, seperti pada bagian awal video ini. Tuhan itu pribadi yang pengasih dan penyayang. Kita dapat merasakan kasih-Nya, kita mengalami rahmat pengampunannya, dan kita mengalami kebaikannya dalam hidup kita. Hari lepas hari, kita dapat dituntun dalam perjalanan hidup kita, melalui Roh-Nya yang ada dalam kita dan ada di sekitar kita. Tuhan itu Roh semesta yang Maha Tahu, dan Dia menaruh Roh-Nya dalam hati kita, siap mendengarkan isi hati kita yang belum pernah kita ucapkan, dan yang belum pernah terdengar. Doa dan penyembahan kita sampai ke hadirat-Nya, hari ini dan besok. Dia membuktikan sekali lagi bahwa Dia memelihara hidup kita. Sebelum kita akhiri, ada beberapa kutipan ayat buku Urantia yang menjelaskan kodrat dan sifat Tuhan alam semesta. Aku tahu bahwa, meskipun Tuhan yang akbar itu absolut, kekal dan tanpa batas, Dia juga baik, ilahi, dan penuh rahmat. Tidak ada hal yang baru bagi Tuhan,
dan tidak ada peristiwa kosmis yang pernah datang sebagai kejutan, dia mendiami lingkaran kekekalan. Bagi Tuhan tidak ada masa lalu, masa kini, atau masa depan, semua waktu adalah masa kini pada suatu saat tertentu. Adalah keliru berpikir bahwa Tuhan bisa dibujuk sehingga mengasihi anak-anaknya karena pengorbanan dari putra-putranya atau permohonan syafaat dari makhluk-makhluk bawahannya, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Kasih Tuhan itu menyeluruh, barang siapa yang mau, hendaklah ia datang. Betapa sia-sianya membuat permohonan bodoh kepada Tuhan yang seperti itu, untuk mengubah titah-titahnya yang tak berubah supaya kita dapat menghindari akibat yang adil dari pelaksanaan hukum alamnya yang bijak dan perintah-perintah rohaninya yang benar? Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapa Surgawi yang penyayang, yang rohnya mendiami anak-anaknya di bumi, adalah bukan kepribadian yang terbagi, satu yang adil dan satu yang rahmat. Tidak pula diperlukan sosok pengantara untuk memperoleh perkenanan atau pengampunan Bapa. Perbuatan adil dan benar ilahi itu tidak dikuasai oleh keadilan pembalasan yang ketat. Tuhan sebagai Bapa melampaui Tuhan sebagai hakim. Tuhan tidak pernah penuh murka, penuh dendam, atau marah. Benarlah bahwa hikmat memang seringkali menahan kasih-Nya, sedangkan keadilan sangat mempengaruhi rahmat-Nya yang ditolak. Kasih-Nya akan perbuatan benar tak pelak lagi ditunjukkan sebagai kebencian yang sama akan dosa. Bapa itu bukan kepribadian yang tidak konsisten. Kesatuan ilahi itu sempurna. Kasih dari Bapa bekerja langsung dalam hati perorangan, tidak tergantung pada tindakan atau reaksi dari semua orang lain. Hubungan itu pribadi, manusia, dan Tuhan. Kasih Tuhan bagi perorangan ini sendiri menciptakan keluarga ilahi untuk semua perorangan. Persaudaraan menyeluruh anak-anak Bapa Firdaus. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Anda sudah mendengar isi buku Urantia, buku pewahyuan dari alam semesta untuk zaman modern ini. Selamat mempelajari lebih lanjut. Carilah, selidikilah, dan temukanlah jawaban alam semesta untuk pertanyaan Anda. Meskipun ada banyak hal yang mungkin awalnya membingungkan, tapi buku ini konsisten dalam semua istilah, nama, dan ajarannya. Semoga ada manfaat yang dapat Anda ambil. Tuliskan komentar dan pertanyaan Anda. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dan sukses selalu.